Selamat pagi, saudara. Kita bertemu kembali di hari Jumat ini di Devotion from Home. Doa saya, harapan saya, saudara semua terus di dalam kondisi yang sehat, terus di dalam sukacita yang daripada Tuhan, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, ada pengharapan juga selalu yang daripada Tuhan. Hari ini saya hendak membahas 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dan apa yang saya bagikan hari ini saya berikan judul, This is how we fight our battle. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Di sini Petrus menuliskan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Petrus mengingatkan kepada jemaat pada saat itu, bahwa akan ada waktunya Tuhan meninggikan kamu. Akan datang waktunya di mana Tuhan akan menolong kamu. Akan datang waktunya di mana Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan. Tetapi sampai waktu itu datang, yang harus kamu lakukan pertama adalah merendahkan dirimu. Get this done first. Sebelum kamu mengalami kemenangan, sebelum Tuhan meninggikanmu pada waktunya. Ini yang harus kamu lakukan pertama kali, yaitu merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau saudara ingin melihat kemenangan yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara, saudara harus lebih dahulu merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tidak bisa kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan kalau kita masih menyombongkan diri kita, masih berusaha dengan kekuatan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Ayat yang ke-7 dilanjutkan, dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita harus percaya dahulu bahwa Dia memelihara kita, bahwa Dia mampu memelihara kita. Dan kemudian kita harus menyerahkan, dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala kesulitan kita, segala pikiran kita kepada Tuhan. Saudara, karena di sini dikatakan bukan hanya serahkanlah sebagian, serahkanlah sebagian kecil atau sebagian besar, tapi dikatakan segala kekhawatiran. Dan di sini saudara, siapa daripada kita yang tidak pernah mengalami kekhawatiran, tidak pernah mengalami kesusahan? Setiap manusia punya kesusahan pasti. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya besok pun akan ada kesusahan. Lusa akan ada kesusahan yang lain, saudara. Artinya setiap hari kita akan mengalami kekhawatiran. Kita akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu, tidak akan pernah kuat kita untuk berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Tidak akan pernah kuat otak kita, pundak kita untuk menanggung semua kesusahan yang terus datang setiap hari. Itu akan merusak kita. Itu akan menyusahkan kita bila kita simpan di kepala kita, saudara. Oleh karena itu, Petrus mengingatkan kepada kita, setiap hari, setiap saat, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kesusahanmu kepada Tuhan. Karena kalau kamu tidak serahkan kesusahanmu, kekhawatiranmu hari ini, besok akan datang lagi kesusahan yang baru. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, walaupun di tengah-tengah situasi yang kayaknya tidak enak, saudara. Kata serahkanlah di sini, saudara. Di dalam bahasa Indonesia mungkin halus ya, serahkanlah. Tapi dalam bahasa Inggris katakan lemparkanlah. Lemparkanlah kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau kita menerima sesuatu yang kita nggak mau, gitu ya, atau kita takut, kita lemparkan kepada orang lain. Betul nggak, saudara? Hal yang sama juga tentang kekhawatiran, tentang kesusahan. Entah kenapa, kalau kekhawatiran, kesusahan, kita bukannya melemparkannya, malah kita simpen. Kita simpen di hati kita simpen di pikiran kita simpan di dalam kehidupan kita. Tapi firman mengingatkan kepada kita, ketika kekhawatiran datang, ketika ketakutan datang, ketika kesusahan datang, lemparkanlah kepada Tuhan. Dan saudara, kadang-kadang kalau kita melemparkan hal yang begitu berat,
Mungkin kalau sekedar sebuah buku gampang kita lemparkannya, saudara. Kalau hanya sebuah barang yang kecil mudah untuk kita lempar. Tapi kalau ini hal-hal yang besar, hal-hal yang berat, kita untuk melemparkannya, kita perlu memakai dua tangan kita untuk melemparkannya. Hal yang sama, bagaimana kita menghadapi peperangan kita, bagaimana kita menghadapi kesusahan kita, menghadapi masa-masa sulit kita. Kita harus menghadapinya dengan dua tangan, saudara. Tangan yang pertama di dalam 1 Petrus ayat yang ke-8 di sini. Katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tangan yang pertama adalah tangan yang berdoa, saudara. Tangan yang berdoa. Kita ingat Yesus mengingatkan kepada para murid-muridnya ketika di Getsemani, di mana murid-muridnya tertidur ketika Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, emangnya kamu nggak bisa berjaga-jaga 1 jam aja? Oleh karena itu, Petrus mungkin teringat dengan kata-kata Yesus pada saat itu. Yang dia mengingatkan kepada semua jemaat. Hei, jangan sampai kamu tertidur seperti aku dulu. Jangan kamu sampai terlelap seperti aku dulu. Tapi berjaga-jagalah. Tetaplah sadar. Walaupun rasanya udah kayak pengen ngantuk, udah pengen tidur. Rasanya udah semaput. Tapi pastikan kamu tetap sadar. Tetap berjaga-jaga. Lawanlah. Lawan musuh iblis. Berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, be sober-minded, be watchful. Pastikan pikiranmu itu selalu sadar, selalu terjaga. Pastikan rohmu, be sober, be of sober spirit. Pastikan rohmu ini terjaga. Rohmu selalu menyala-nyala. Inilah yang dilakukan, yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Pikiran kita menjadi terjaga. Roh kita jadi menyala-nyala. Oleh karena itu Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena inilah caranya kita menghadapi peperangan kita. Get this one done first. Petrus mengatakan, sebelum kamu mendengar iblis mengaum, sebelum iblis menelan kamu, pastikan kamu sadar dan berjaga-jaga lebih dahulu. Kemudian, tangan yang kedua, tadi tangan yang berjaga-jaga, tangan yang kedua adalah tangan yang beriman. Dikatakan lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Pastikan ini yang kamu lakukan lebih dahulu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Petrus mengingatkan bahwa jangan sampai imanmu tergoyah. Karena kamu harusnya tahu bahwa kamu tidak mengalami ini sendirian. Yang mengalami pandemi ini bukan kita sendirian. Yang mengalami kesulitan ekonomi bukan kita sendirian. Yang mengalami pemotongan gaji bukan kita sendirian. Yang kehilangan pekerjaan bukan kita sendirian. Yang membutuhkan penyediaan Tuhan bukan kita sendirian. Tapi semua saudara kita yang beriman juga mengalami hal yang sama. Dan ada saudara-saudara kita yang beriman yang telah mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sama seperti kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan menolong teman-teman kita, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan juga menolong kita. Amin, saudara. Kita tidak berperang sendirian. Berperanglah dengan iman yang teguh. Artinya Yesus bersama dengan kita. Yesus berjalan bersama dengan kita. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, kita bisa beriman teguh karena kita tahu bahwa kita tidak mengalami ini sendirian. Orang-orang percaya juga mengalami hal yang sama. Tuhan sedang tidak pilih kasih dengan kita. Tuhan sedang melakukan ini karena dia punya tujuan dalam kehidupan kita. Seperti petinju ini, saudara. Pakailah dua tangan. Tangan yang sebelah kiri, dia taruh dekat dengan mukanya, karena inilah yang akan melindungi dia. Inilah tangan yang berdoa, yang melindungi kita daripada setiap serangan iblis. Inilah tangan yang membuat kita terus sadar dan berjaga-jaga. Kita terus mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita. Dan kita terus meminta Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menolong kita. Inilah tangan yang berdoa itu, saudara. Dan kemudian tangan yang satu lagi adalah tangan yang beriman. Inilah tangan yang terus mengalahkan iblis, melawan musuh. Beriman artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan
akan menolong kita. Tuhan akan mengalahkan iblis. Dan Tuhan akan melakukannya bagi kita. Inilah kedua tangan tersebut, saudara. This is how we fight our battle. Dengan tangan yang berdoa, tangan yang berjaga-jaga, tangan yang terus sadar bahwa iblis bisa menyerang kita. Tapi di satu sisi ada tangan yang terus melawan iblis. Tangan yang tahu bahwa iblis telah dikalahkan oleh kesaksian kita. Bahwa kita tahu bahwa Allah beserta kita, iblis tidak bisa mengalahkan kita, saudara. Saya tutup dengan ini. Bukan hanya Tuhan beserta kita. Bukan hanya ada orang-orang lain yang seiman yang mengalami hal yang sama. Tapi kita juga mempunyai saksi. Orang-orang yang sudah mengalami ini. Dan mereka menyaksikan kita bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dia mengelilingi kita. Ada orang-orang yang menyemangati kita. Mensupport kita. Cheer us on. Saudara, kita nggak sendirian. Ada Tuhan bersama kita. Ada orang-orang yang bersama-sama mengalami ini dengan kita. Ada orang yang berdoa buat kita. Dan ada orang yang menyemangati kita. Kalau kita tahu ini semuanya, marilah kita menanggalkan semua beban. Dosa yang begitu merintangi kita. Seperti tadi, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahasa Inggris dikatakan, let us strip off every weight. Kita tanggalkan semua beban yang memperlambat kita, yang menyusahkan kita, terutama dosa yang sangat dengan mudah bisa menjegal kita. Saudara, tadi kita akan serahkanlah semua kekhawatiran, segala dosa kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan, agar kita tidak diperlambat di dalam perlombaan kita, saudara. Hal yang kedua, berlomba dengan tekun. Tadi di dalam 1 Petrus 5, dikatakan juga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Teruslah sabar. Teruslah berjaga-jaga. Teruslah sadar, saudara. Menjalani perlombaan ini, kita harus jalani dengan tekun. Kita nggak bisa tiba-tiba menjadi santai. Kita tidak bisa terlengah, saudara. Kita harus tetap sadar, tetap terjaga. Karena kalau kita lengah, iblis akan mengambil kesempatan untuk memukul kita. Dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini terus kita jalani. Dikatakan di sini, diwajibkan bagi kita. Artinya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan set before us. Artinya Tuhan yang sudah merancang ini, saudara. Tuhan yang sedang kita alami ini. Tuhan mewajibkan kita untuk melewatkan ini semuanya. Kita diharuskan melalui ini semuanya. Dan kalau kita tahu Tuhan merancang ini, kita tahu juga bahwa rancangan Tuhan tidak pernah untuk mendatangkan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Dan kalau rancangan ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kita punya iman di dalam menjalani perlombaan ini, saudara. Karena Tuhan yang sudah merancang pertandingan ini bagi kita. Tadi saya awali dengan this is how we fight our battle. Inilah bagaimana kita memerangi peperangan kita. Tapi di akhir firman ini, setelah kita tahu bagaimana kita memerangi peperangan ini, kita punya keyakinan bahwa kita akan menyelesaikan peperangan ini. Kita akan menyelesaikan. Kita tidak akan KO di tengah jalan, kita tidak akan kalah di tengah jalan, tapi kita akan menyelesaikan peperangan ini, saudara. Are we ready? Dikatakan di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu, melawan musuhmu. Maksudnya dari semua ini adalah untuk memberikan kemenangan kepada kita. Dikatakan Tuhan menyertai kita, bukan hanya sekedar dia menyertai kita, tapi tongkat dan gadanya bersama dengan kita di dalam lembah kekelaman yang sedang kita alami pada saat ini. Tongkat dan gadanya menjaga kita, tidak mengizinkan musuh untuk menyentuh kita, saudara. Dan dia yang mewajibkan kita untuk melewati lembah kekelaman ini. Dan maksudnya adalah untuk memberikan kemenangan. Lembah kekelaman ini akan berlalu, saudara. Masa kesusahan kita ini akan berlalu. Kekhawatiran kita akan berlalu. Dan ketika ini berlalu, yang ada adalah kemenangan yang daripada Tuhan. Waktu di mana Tuhan meninggikan kita. Amin, saudara. Jadi, di tengah-tengah masa-masa susah ini, mari kita terus beriman. Karena kita tahu ini semua, rancangan yang Tuhan berikan ini,
adalah rancangan yang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Karena rancangan ini adalah untuk memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini ajarkan kami untuk bisa menghadapi peperangan kami dengan baik. Ajar kami untuk merendahkan diri kami, Tuhan. Menyerahkan semua permasalahan kehidupan kami setiap hari kepada Engkau. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Yang satu untuk berjaga-jaga dan berdoa, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami lengah, kami bisa dipukul kalah oleh iblis. Tapi ketika kami berjaga-jaga, iblis tidak punya kesempatan untuk menyerang kami, Tuhan Yesus. Dan tangan yang kedua, kami angkat untuk terus melawan. Tangan yang penuh iman untuk melawan, menjatuhkan iblis. Menjatuhkan setiap tuduhannya. Menjatuhkan setiap hal-hal yang membuat kami menjadi lemah. Dan kami terus melawannya, Tuhan, dengan iman. Dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, ketika kami terus melakukan dua hal ini, kami tahu, Tuhan, kami akan mengalami waktu di mana Tuhan meninggikan kami. Di mana waktu Tuhan memberikan kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, saudara. Semoga ini memberkati saudara. Have a nice weekend. Tuhan Yesus menjaga saudara bersama dengan saudara. Dan dia memberikan kemenangan bagi saudara di hari-hari ke depan ini. Amin.